Halo Fractionation, pada kali ini kita akan membahas soal tentang menghitung panjang gelombang maksimum teoritis nyawa butadiena dengan cara Woodward-Visser untuk cincin 6 asam karboksilat dan cincin 7 ester, part yang kelima. Di sini terdapat tabel sistem senyawa karbonil terkonjugasi. Kalau kita lihat di atas ini ada dua contoh senyawa karbonil. Yang pertama yang di kiri ini ada senyawa karbonil tapi satu ikatan rangkap dua saja. Sedangkan yang kanan itu ada dua ikatan rangkap. Nah, di sebelah kanannya ini terdapat X ya simbolnya. Jadi X-nya itu bisa sama dengan R. Kalau misalnya X itu sama dengan R atau alkil, untuk harga induk anggota cincin 6 keton atau rantai terbuka itu contohnya 215 nanometer. Apabila harga induk anggota cincin 5 keton itu 202 nanometer, harga induk dia non-asiklik itu 245 nanometer. Lalu misalnya X-nya ini diganti H, berarti senyawanya itu adalah senyawa aldehid. Harga induknya itu 208 nanometer. Kalau X-nya itu diganti OH, berarti senyawa asam karboksilat ya. Ataupun OR, berarti senyawa ester. Itu base value-nya atau harga induknya 193 nanometer. Di sini ada lanjutannya lagi, misal terdapat ikatan rangkap terkonjugasi tambahan, berarti nanti ditambah 30 nanometer. Kalau misalnya ada exocyclic double bond, itu 5 nanometer. Kalau ada endocyclic double bond pada anggota cincin 5 atau 7 untuk yang X-nya OH atau asam karboksilat, dan OR atau ester, itu nanti ada tambahan 5 nanometer. Apabila ada tambahan homocyclic DNA atau disingkat HD itu 39 nanometer. Kalau ada substituen alkil atau cincin residu, misalnya di posisi alfa, itu nanti ada tambahan 10 nanometer. Kalau misalnya di posisi beta, 12 nanometer. Kalau misalnya gamma atau lebih tinggi, itu nanti tambahannya 18 nanometer. Sekarang kita bahas contoh soal 1, cincin 6 asam karboksilat. Di sini terdapat senyawanya, hitunglah panjang gelombang maksimum teoritis dari senyawa ini. Step pertama, tentukan rantai ikatan rangkap terkonjugasi yang terdiri dari ikatan tunggal dan ikatan rangkap dari karbonil atau C rangkap 2O ke ikatan rangkap 2. Di sini diberi tanda garis merah. Contohnya seperti ini teman-teman. Kita mulai dari C karbonilnya ini kita garis, lalu ke arah ikatan rangkap 2-nya ini. Jadi hasilnya seperti ini. Step kedua, lakukan pelabelan huruf Yunani. Alpha itu mulai dari ikatan rangkap dekat dengan gugus karbonil. Lalu selanjutnya beta, dan seterusnya apabila ada ikatan rangkap terkonjugasinya lagi. Di sini kita mulai pelabelannya yang alpha dekat dengan C karbonil. Selanjutnya di sini beta. Nah, berhenti di sini pelabelan huruf Yunani-nya teman-teman, karena tidak ada ikatan rangkap 2-nya lagi yang terkonjugasi. Hasilnya seperti ini. Step ketiga, tentukan cincin residu pada karbon di sebelah karbon yang terkonjugasi. Di sini diberi tanda bulat kuning. Setelah kita pelabelan Yunani, apabila ada C yang di sebelah C yang terkonjugasi, itu disebut cincin residu. Di alfanya kalau kita lihat, ternyata terdapat C yang bersebelahan dengan C alfa. Jadi ini cincin residu yang pertama. Lalu di yang beta, di sini ada C juga. Ini adalah cincin residu dari beta. Lalu kita beri tanda bulat kuning sebagai tanda cincin residunya. Hasilnya seperti ini. Step keempat, setelah sudah menentukan rantai ikatan rangkap terkonjugasinya, lalu menentukan adakah ikatan rangkap terkonjugasi tambahan atau IR, lalu menentukan ada atau tidak adanya seperti homodiena, cincin residu, tambahan substituen lain, dan exocyclic double bond, maka kita bisa langsung jumlahkan nilai panjang gelombang seluruhnya. Lalu bisa menghitung nilai panjang gelombang maksimum teoritis senyawanya. Di step keempatnya ini, kita sudah selesai teman-teman. Kita sudah menentukan ikatan rangkap terkonjugasi dari cincin 6 asam karboksilat. Cincin residunya di posisi alfa ada 1, lalu cincin residu betanya ada 1. Untuk homodiena, substituen lain, dan exocyclic double bondnya tidak ada. Jadi cukup sampai ikatan rangkap terkonjugasi dan cincin residu. Harga induk asam karboksilatnya itu 193 nanometer, cincin residu alfanya 10 nanometer, cincin residu di posisi beta itu 12 nanometer. Kalau kita hitung, totalnya itu 215 nanometer.
tapi hasil pengamatan atau eksperimen yaitu 217 nanometer. Hasilnya itu beda tipis. Selanjutnya kita bahas yang contoh kedua, cincin 7 ester. Hitunglah panjang gelombang maksimum teoritis dari senyawa ini. Step pertama, tentukan rantai ikatan rangkap terkonjugasi yang terdiri dari ikatan tunggal dan ikatan rangkap dari karbonil ke ikatan rangkap 2. Di sini diberi tanda garis merah. Kita mulai di sini, teman-teman. Dari C karbonil, lalu oksigen, lalu ke ikatan rangkap 2. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Step kedua, lakukan pelabelan huruf Yunani. Alfa itu mulai dari ikatan rangkap dekat dengan gugus karbonil. Lalu selanjutnya beta, dan seterusnya apabila ada ikatan rangkap terkonjugasinya lagi. Jadi kita mulai pelabelan huruf Yunani, alfanya itu mulai dari ikatan rangkap 2 yang dekat dengan gugus karbonil. Di sini saya labelin dengan alfa. Selanjutnya yang di bawahnya itu adalah beta. Pelabelan huruf Yunaninya sampai beta aja karena tidak ada ikatan rangkap terkonjugasinya lagi. Step ketiga, tentukan cincin residu pada karbon di sebelah karbon yang terkonjugasi. Di sini diberi tanda bulat kuning. Ternyata kalau kita lihat, terdapat cincin residu di karbon sebelah dari karbon alfanya. Ini adalah cincin residu yang alfa. Lalu yang di beta ada karbon. Nah, karbonnya ini disebut cincin residu dalam posisi beta. Di sini saya beri tanda bulat kuning. Step keempat, karena senyawanya merupakan cincin 7 ester dan memiliki ikatan rangkap endosiklik, jadi ditambahkan dalam perhitungan panjang gelombang senyawanya nanti. Di sini diberi tanda bintang biru. Kita lihat di sini ada ikatan rangkap 2 di dalam cincin siklik. Ini disebut endosiklik double bond. Nah, untuk yang senyawa ester dan cincin 7 akan masuk dalam perhitungan. Step 5, setelah sudah menentukan rantai ikatan rangkap terkonjugasinya, lalu menentukan adakah ikatan rangkap terkonjugasi tambahan atau IR, lalu menentukan ada atau tidak adanya seperti homodiena, cincin residu, gugus alkil, dan exocyclic double bond, maka kita bisa langsung jumlahkan nilai panjang gelombang seluruhnya, lalu bisa menghitung nilai panjang gelombang maksimum teoritis senyawanya. Tadi kita di awal sudah menentukan ikatan rangkap terkonjugasinya, lalu sudah menentukan cincin residu, dan yang terakhir itu ada endosiklik. Untuk homodiena, gugus alkil, dan exocyclic double bond tidak ada. Harga induk esternya itu 193 nanometer, cincin residu di posisi alfa itu 10 nanometer, cincin residu di posisi beta itu 12 nanometer, endosiklik double bond pada anggota cincin 7 itu 5 nanometer. Kalau kita hitung, totalin semua, hasil perhitungannya itu 220 nanometer. Hasil pengamatan atau eksperimen sekitar 222 nanometer. Hasilnya berbeda tipis. Sekian pembahasan untuk bahas-bahas soal menghitung panjang gelombang maksimum teoritis nyabutadena dengan cara Woodward-Visser untuk cincin 6, asam karboksilat, dan cincin 7 ester part yang kelima. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan seputar video ini, teman-teman bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Dan apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa share ke teman-teman kalian agar bermanfaat juga ke teman-teman kalian juga. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.